Oke, kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik. Kami sungguh merasakan satu penyertaan dan Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kami, seluruh umat manusia, seluruh semesta alam, dan apapun yang bergerak yang hidup berada dalam tangan pengendalian Tuhan. Engkau mengontrol, Engkau memelihara, dan Engkau menjagai. Engkau juga yang mengarahkan segala sesuatu sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kemuliaan-Mu, dan seluruhnya menyatakan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang tidak mungkin lepas dan tidak bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami bisa terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh situasi hidup kami, baik yang belum kami hadapi ataupun sudah kami lewati dan sedang berjalan. Tuhan berikan kami kekuatan dan juga iman yang semakin dalam, semakin bertumbuh dan berakar pada Kristus dan semakin berbuah dan melimpah kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapak, ajarlah kami hari ini tentang Daniel dengan segala pengalaman hidupnya, dan Kau memberikan hak istimewa, baik menafsirkan mimpi maupun melihat visi dari Tuhan. Dan semuanya ada maksud dari Tuhan. Bimbinglah kami mohon bila roh Tuhan akan menyertai kami dan membantu kami, menolong kami dalam segala ketidakmengertian ataupun kelemahan-kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita belajar dari Daniel pasal 7 ya. Kita buka Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 dari ayat yang pertama. Kita melihat ada dua gambaran ya, dua visi atau penglihatan juga di dalam seperti mimpi itu ya. Daniel pasal 7 dan pasal 8 kita lihat. Nanti yang 8 kita ambil sebagian saja. Daniel pasal 7 ayat 1, pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, anak dari Nebukadnezar, masih Babel ya, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian pada malam hari aku mendapat penglihatan, visi ya. Jadi bukan mimpi orang mimpi yang nggak ada artinya, tapi itu penglihatan sadar dalam masa dia tidur itu. Aku mendapat penglihatan tampak keempat mata angin dari langit, keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan empat binatang, ini kita masih ingat ya, kita Wahyu juga sama, 444. Empat binatang besar naik dari dalam laut. Ini melambangkan kerajaan kegelapan. Dan ini melambangkan pemimpin-pemimpin dalam kegelapan. Atau sistem pemerintahan kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Nah, ini adalah kerajaan kegelapan. Jadi ada sistemnya, ada kastanya juga, ada urutannya, dan ada, kalau orang ngomong itu organisasinya, siapa pemimpinnya di atas siapa, itu ada kerajaan iblis, kerajaan setan, atau kerajaan kegelapan, bukan yang terang. Itu sama sistemnya ya, cuman bedanya apa? Bedanya itu yang mengarahkan adalah Allah dan segala sesuatu diatur oleh yang ini diatur oleh kegelapan atau pimpinan tertinggi adalah Lucifer. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan empat binatang besar naik dari dalam laut dan satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, nah ini binatangnya apa yang pertama? Ya, empat binatang ini mewakili kejahatan, dosa, penguasa, kerakusan, ketamakan, dan sistem yang melawan seluruh sistem Allah. Walaupun mereka ada sadar, bertobat, melihat Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu Allah yang di atas segala Allah gitu ya. Tapi toh mereka akhirnya jatuh lagi dan meninggikan diri lagi. Dan itu semua pengaruh dari dosa yang tidak bisa dihadapi manusia dan semuanya tercemar. Dan dikatakan yang pertama, rupa pertama seperti seekor singa yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan ini gambaran satu kerajaan, satu pemimpin, dan sistemnya, serta apa disebut sebagai pilar-pilar kerajaannya itu. Jadi kakinya kaki manusia dan diberikan hati manusia.
Terus yang kedua, dan tanpa ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Jadi satu singa, satu beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Nah ini yang 3 tulang rusuk itu adalah kerajaan yang dikuasai oleh beruang ini. Ya, ini mewakili media Persia. Jadi media Persia itu ada beberapa kerajaan besar dan 3 kerajaan besar itu di bawah kendalinya dia, digigit dan berada di dalam mulutnya itu ya, di antara giginya. Yang ketiga sekarang, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4. Ini dengan kitab Wahyu ada kemiripan ya. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Jadi kepalanya 4. Jadi sistem pemerintahan Yunani, Kris itu, yang pada abad-abad sekitar 400 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi, itu mereka mempunyai empat sistem kerajaan dan 4 sistem kepala yang sangat terkenal sekali. Ya, di situ ada Ptolemeis, ada Raja Ptolemeis I, Ptolemeis II, ada bermacam-macam kerajaan itu, dan Alexander the Great itu termasuk di dalamnya. Ya, itu di sini. Nanti saya berikan chartnya, itu ada semua. Nah, kita lihat ini ya. Kemudian mereka itu menguasai dan ada 4 sayap burung punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepalanya diberikan kekuasaan. Dan yang terakhir ini, ya, dan kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat. Nah, yang terakhir yang keempat ini adalah puncak dari kerajaan kegelapan yang di atas kegelapan. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi Daniel ini melihat 3 kerajaan yang sedang lewat, sedang berlangsung, dan mau ada, dan yang terakhir, yang keempat, dilambangkan dengan apa? Seekor binatang seperti monster yang sangat menakutkan. Kalau kita lihat seperti naga yang digambarkan di film-film itu ya. Jadi giginya, terus taringnya, tanduknya, mengerikan sekali. Yang sangat menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Ya, yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Nah, di sini dia menguasai 10 kekuasaan yang ada di dunia. Jadi di akhir zaman itu ada 10 bidang yang akan dikuasai oleh antikristus ini, kerajaan antikristus. Dan itu 10, tanduknya 10. Ya, ayat yang ke-8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antara suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Ya, dikatakan di situ. Jadi tanduknya itu akhirnya tercabut ya. Nah, dikatakan bertanduk 10, 3 itu muncul yang satu, dan 3 tanduk yang kecil itu, 1 tanduk yang kecil dan 3 tanduk itu dicabut ya. Yang satu itu tumbuh, yang 3 dihancurkan. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Nah, saudara, ini cerita tentang kerajaan dipimpin Nebukadnezar, termasuk di dalamnya adalah Pilatus yang menjadi pemimpin pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan pada saat Tuhan Yesus lahir, yaitu Herodes ya. Nah, dari Herodes anaknya kemudian kepada Pilatus itu merupakan puncak dari kejayaan Romawi. Puncak kejayaan Romawi yang sangat besar yang nanti akhirnya dipimpin oleh Titus. Yaitu itu sampai menghancurkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah. Ya. Nah, di sini ayat yang ke-9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Nah, saudara perhatikan kalimat ini. Sementara aku terus melihat tahta-tahta kerajaan-kerajaan itu diatur, didudukkan. Ya, lalu duduklah yang lanjut usianya, diletakkan. Jadi yang lanjut usia ini, yang Yahweh ini, Allah ini, Bapak Surgawi ini, dan juga dengan Roh Kudus dan Anak itu kita lihat bahwa Anak, Bapa dan Roh Kudus ini
Allah yang menguasai jagat semesta ini dan menguasai seluruh pemerintahan. Dia yang meletakkan, dia mengatur kapan itu ada, kapan dan sampai awalnya, sampai akhirnya, kapan bertahta, kapan matinya, semua diletakkan, diatur, direncanakan semua oleh Tuhan. Yang disebut sebagai yang lanjut usianya. Jadi lanjut usia ini kita panggil sebagai Bapak kalau kita dalam perjanjian baru. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dan dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ya, ini kita pernah lihat Elia diangkat dan itu bentuknya seperti api ya, kemuliaan itu. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya, ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dari awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, ini saudara. Jadi kerajaan yang lanjut usia itu yang mengontrol sesuatu akhirnya akan memberikan kerajaan yang kekal kepada anak manusia ini, yaitu Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia, pribadi kedua itu. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, di sini. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan kemuliaan. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa yang ada di surga, di bumi, dan segala kuasa yang di dunia malaikat, dunia roh, dunia kejahatan, semua itu dibawa dan diberikan Bapa kepada dia, diserahkan kepada dia. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan segala golongan apapun bahasa, segala bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Jadi 4 kerajaan tadi itu diatur temporer, sementara. Ada batas waktunya, kapan akan selesai. Di sini kekuasaannya, kekuasaan anak manusia, Yesus Kristus, Raja di atas raja itu, yang dia adalah Allah, tidak berkesudahan, kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini rahasia kerajaan Allahnya di sini. Ya, yang mendirikan adalah anak manusia. Maka aku Daniel terharu akan hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan hatiku. Nah, kita akan selidiki. Nebukadnezar gelisah, takut, terus kejiwaan gitu kan. Belsasar juga sama, gemeteran, sampai kakinya terantuk-antuk gitu kan. Takutnya luar biasa. Hal itu juga dialami oleh orang-orang melihat dan mendapatkan penglihatan mimpi visi seperti ini, termasuk Daniel. Jadi ketakutan itu bukan hanya kepada yang jelek, yang negatif ya, yang akan dibinasakan Tuhan, tetapi juga kepada Daniel. Akibatnya itu berbeda. Jadi ketakutannya itu membawa kepada hormat, terus menjunjung tinggi Tuhan dan tidak melupakan Tuhan, terus taat pada Tuhan. Sedangkan Nebukadnezar, Belsasar, Darius, Ahasiweros, dan semuanya Fir'aun, itu mereka nggak punya hati berbalik pada Tuhan. Bisa menyesal, tapi mereka tidak mengubah akan imannya. Karena Allah tidak memberikan haknya untuk itu. Ya, Tuhan tidak memanggil dan kemudian memilih dan menetapkan Fir'aun, Nebukadnezar menjadi orang-orang yang percaya kepada dia. Enggak. Tuhan tidak memberikan itu. Di dalam hikmat keadilannya, Tuhan tidak memberikan dan Tuhan punya hak tidak memberikan karena semua manusia jatuh dalam dosa. Maka Daniel terharu dan dia kemudian jiwanya gelisah. Lalu ku dekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitakannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah keempat raja yang akan muncul dari dalam bumi dan berasal dari dalam bumi itu termasuk juga di dalamnya laut. Ya, sistem kerajaan maut itu di sana, kegelapan. Jadi 4 raja. Jadi jelas ya, 4 raja itu siapa? Nah, Daniel di sini melihat apa yang sudah dia lihat, dia mengalami 3 masa kerajaan. Jadi yang pertama Nebukadnezar dia ada, Belsasar dia ada, Darius dia ada. Ya, Darius. Nah, setelah itu Daniel tidak ada. Jadi 3 zaman dengan 3 raja ini dengan masa pemerintahan yang panjang, Daniel ada di masa-masa itu. Dan dia melihat, mengenal, kemudian yang terakhir dan kemudian yang akan datang eskaton, zaman akhir dia tidak lihat.
Jadi Daniel pun tidak mengerti semuanya. Dia tahu, dia mengerti, dalam pikirannya ada kerajaan-kerajaan, tetapi penggenapannya dia tidak tahu. Itu yang kemarin saya katakan, ada rahasia yang temporer dan ada rahasia yang permanen yang saya jelaskan. Jadi di hidden terus, tertutup terus tersembunyi, itu bagi Allah. Ulangan 29-29. Hikmat Allah, dan kita nggak boleh tahu, kita percaya pada Allah sepenuhnya, bahwa yang bisa berpikir seperti itu hanya Allah. Kalau kita berpikir seperti itu, otak kita bisa binasa pecah. Nggak mampu. Ya, Tuhan memberikan kita yang mampu kita pikir, yang mampu kita alami, yang mampu kita nikmati. Tuhan berikan itu sudah cukup. Karena kita bukan Allah. Tapi Allah maha tahu segala-galanya. Nah, di sini ya, ayat 18, Daniel 7 ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Nah, yang milik maha tinggi tadi kan Allah yang maha tinggi yang lanjut usia memberi kepada anak manusia. Dan di sini ada orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Saudara, ini keagungan yang luar biasa. Inilah rahasia kenapa orang-orang Kristen itu memiliki satu tanggung jawab yang besar di dunia ini. Dan mereka harus menyatakan pemerintahan Allah dalam hidupnya. Apakah itu di dalam keadilan, di dalam kemurahannya, kasihnya, kesabarannya, pengampunannya. Sebenarnya itu semua adalah milik Allah yang dipamerkan supaya dunia ini bisa menerima dan ikut menjadi anak-anak orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus itu milik yang maha tinggi. Ini dijelaskan kan? Jadi orang bisa percaya itu bukan karena kita, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena pengetahuan kita, kemampuan kita. Dikatakan, kamu bisa mengaku, Simon, aku adalah Mesias anak lama tinggi, itu berasal dari Bapakku. Kamu diberi anugerah, kamu dipilih oleh Bapakku, dan kamu bisa mengerti, bukan karena kamu, bukan karena manusia, tapi karena yang maha tinggi, yang lanjut usia ini, Bapakku yang memberikannya. Dan itu ada dalam kalimat Tuhan Yesus ya, dalam Matius pasal 16 itu. Nah, kita lihat ini ya, ayat yang ke-19. Jadi ini sudah jelas kan? Dan kemudian kita lihat bagaimana kerajaan-kerajaan itu saling ganti-mengganti dan mengalahkan serta menaklukkan satu sama lain. Nah, itu bawahnya. Nah, saya akan lihat di sini ya. Ayat 24. Daniel 7 ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja itu. Ini raja siapa gitu ya. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Setelah ini adalah zaman kegelapan yang parah sekali, yaitu tahun 70 Masehi ada raja namanya Titus. Dengan kekuasaan yang luar biasa itu menghancurkan semua raja di bawah dia, dan mereka satu persatu itu dihapus dan diperbudak kembali, dan kerajaan Babylon yang besar itu akhirnya jatuh ke tangan Media Persia. Media Persia jatuh ke tangan Kris. Terus kemudian Yunani jatuh ke tangan orang Romawi. Romawi jatuh ke tangan orang Viking. Ya, itu lanjutannya yang kita lihat. Jadi ada 4 kerajaan. Dan semuanya itu ia mengatakan menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi dikatakan 1 masa, 2 masa, 3,5 masa, 3,5 tahun ya. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Nah, ini kejadian akhir zaman yang kita pelajari dalam Wahyu pasal yang mulai pasal 7, 8 ke atas, 10, dan semuanya itu adalah penghancuran akan seluruh sistem kegelapan dan penghukuman, penghakiman Allah dan murka Allah. Nah, itu ayat yang 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh pada mereka. Jadi saudara, di akhir zaman ini, orang-orang percaya, orang-orang kudus, tanda petik ya, artinya mewakili kelompok-kelompok orang kudus itu kan di gereja, bait Allah. Dan di dalam bait Allah inilah saudara kita memerintah bersama dengan Tuhan dengan sistem semua kerajaan, berita Injil kerajaan Allah. Jadi sifat-sifat Allah, kemurahan Allah,
berita-berita tentang kesaksian Allah, itu menjadi kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, kekal selama-lamanya, dan itulah yang menghancurkan kekuatan iblis. Ya, saya bersyukur di Indonesia itu banyak orang-orang, baik itu orang Kristen, orang Katolik, yang di dalam masa-masa politik, pemilihan umum seperti ini, mereka muncul memberikan satu arah terang kepada negara kita. Ya, kemarin saya dengarkan Romo Beni, Romo Magnis, Persatuan Gereja-Gereja dipimpin oleh Gultom, Pak Gultom itu, dan kemudian ada rektor-rektor, akademisi, semua menyatakan tentang terang, yaitu anugerah hukum yang betul-betul harus ditegakkan. Nah, saudara, itu kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena itulah yang akan bertahta selama-lamanya. Kebenaran, keadilan, dan sukacita damai sejahtera itu akan menjadi kekuatan pilar kerajaan Allah. Dan seluruh hati kita itu penuh dengan belas kasihan dari Tuhan. Mengharapkan mereka untuk bertobat dan kembali pada jalan yang seharusnya dijalani. Jadi kalau kerajaan berdasarkan hukum, berdasarkan sistem, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu semuanya harus diikuti dan harus saling menghormati. Dan itu semua dari Tuhan. Ya, dari Tuhan, tapi ini anugerah umum ya. Tidak menyelamatkan, tetapi memberikan damai sejahtera di dalam hubungan manusia. Dan mereka harus mencapai kekuatan damai yang sejati, damai di dalam Kristus. Nah, baru mereka diselamatkan. Ya, kita berdoa supaya ini kesempatan yang besar, panen yang besar bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang lain, karena dikatakan bahwa di akhir zaman ada satu panen besar, tahun Yobel. Dan Tuhan akan memanen itu, malaikat-malaikat memanen jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, termasuk kita semua di sini. Ya, dikatakan di situ. Nah, ini yang terakhir sekarang. Perhatikan, so. Jadi Daniel itu mengerti, baik itu mimpinya Nebukadnezar, mimpinya Belshazzar, mimpinya dia juga. Apakah mengerti semuanya? Jawabannya tidak. So. Jadi ada yang permanen, Daniel nggak tahu. Dan itu semua baru tahu kalau Tuhan beritahu. Ya, jadi yang tidak tahu Tuhan beritahu. Ada yang betul-betul tidak akan diberitahu oleh Tuhan dan selama-lamanya tidak diberitahu. Nah, itu milik Tuhan. Ya, the mystery ya. Jadi the hidden yang disembunyikan dalam diri Allah, yang bisa mengenal rahasia itu adalah Roh Allah. Ya, Allah sendiri, rohnya itu yang bisa mengenal. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam hati kita dan dia mau memberitahukan tentang rahasia-rahasia tentang diri Allah, kalau itu betul-betul mau dinyatakan pada kita, Roh Kudus membantu kita dengan firman Allah, perkataan Kristus, ajaran Kristus yang juga menggenapi seluruh ajaran perjanjian lama. Nah, barulah rahasia-rahasia itu dibukakan oleh Roh Kudus. Yang saya memakai bahasa komputer, bahasa sistem yang ada adalah kita memakai login dan password yang ada dan identitas kita yang baru. Identitas di dalam kitab kehidupan. Baru kita bisa masuk dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu. Ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita baru masuk. Kemudian passwordnya apa? Yaitu darah Kristus. Kematian Kristus, kebangkitannya. Nah, baru kita bisa buka kerajaan Allah itu. Ya. Kalau nggak bisa, kita harus diriset dulu oleh Roh Kudus supaya kita bisa masuk dengan sistem yang baru, dengan kelahiran yang baru, dengan manusia baru, dengan sifat yang baru. Itu ada sistemnya. Jadi nama kita siapa, password siapa, dan baru kita bisa login, bisa masuk. Nah, ini dikatakan ayat 28. Sekian berita itu, adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku sehingga aku menjadi pucat dan bahkan bisa pingsan gitu ya. Dan aku menyimpan hal itu di dalam ingatanku. Ya. Oke, sekarang kita lihat Daniel 8. Ya, saya akan baca ayat yang keempat, Daniel 8 yang keempat. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Saudara, itu siapa? Nah, ini adalah kerajaan yang sedang dialami oleh Daniel pada saat itu. Siapa? Belshazzar. Tidak seperti papanya yang sudah diajar, Belshazzar lupa, dan dia meninggalkan diri, akhirnya dibinasakan Tuhan. Malam itu juga dia menerima mimpi malam sebelumnya. Dia tidur dan melihat, dan kemudian malam itu juga, selang malam itu, Belshazzar, anak Nebukadnezar, itu dibinasakan Tuhan. Ya, dan langsung diberikan pada media Persia, kerajaan. Dan kita lihat ayat yang ke-6. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, ia menyerangnya dengan keganasan yang hebat.
Aku melihatnya mendekati domba jantan itu yang menggeram, ya menggeram. Lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya ke dua tanduknya dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskan dia ke bumi, diinjak-injaknya dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan diri. Nah, ini yang menanduk itu kambing ini. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil. Jadi 4 itu satunya muncul tanduk kecil. Yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Nah, saudara, itu melambangkan kerajaan yang akan besar luar biasa bernama kerajaan Romawi yang keempat. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan bala tentara itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkan. Ini mewakili satu raja bernama Titus, ya, yang menghancurkan bait Allah. Dan juga Herodes juga pernah ini ya menghancurkan juga, tetapi dia kemudian memelihara. Kalau ini enggak dirobohkan, ya. Jadi Titus hancurin semua. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran diempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Nah, surah ini adalah orang yang punya kekuatan kuasaan dan semua berasal dari Tuhan dan dia berhasil. Ya, ayat yang ke-15, Daniel 8 ayat 15. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru. Gabriel, suara manusia yang berseru, memerintah malaikat yang hebat sekali. Malaikat yang sangat tinggi kedudukannya. Gabriel, Mikael, dan ada Rafael juga. Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Jadi untuk mengerti penglihatan yang baru ini, Daniel itu harus dibantu oleh kuasa malaikat Gabriel. Kita masih ingat Gabriel? Waktu Natal, datang kepada Yusuf, datang kepada Maria, datang kepada siapa ini, Imam Zakaria. Saudara, kita mendengarkan itu. Itu Gabriel yang memberi pengertian tentang kerajaan Allah, tentang Mesias, dan tentang siapa yang kamu kandung ini. Ini Gabriel yang membukakan pengertian. Jadi kita lihat di sini, dengan kemampuan manusia, dengan kemampuan Daniel yang lebih pintar 10 kali lipat dari orang-orang pintar yang ada, belum mampu. Dan dengan kemampuan dari malaikat yang diberi oleh Allah, malaikat Gibrail dan Mikael menolong Daniel untuk mengerti apa maksud dan mimpi penglihatan yang dia lihat. Ya, jadi dikatakan di sini, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata, pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa, tentang satu akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku. Daniel sampai pingsan. Jadi pingsan dia. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Jadi dia pingsan disentuh oleh Gabriel, bukan ini ya, bangkit lagi dia siuman. Lalu berkatalah ia, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan kau lihat itu, dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Jelas kan? Itu yang dialami oleh Daniel. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Ya, 24. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Apa yang dilakukannya akan berhasil, orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia bangkit melawan raja, segala raja.
Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Ya, Daniel diberi batas. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Ya, oke, kita lihat di sini ya. Nah, saudara kita lihat, kita pelajari ini. Ya. Nah, saudara perhatikan, Daniel masuk dalam 4 masa ya. Jadi masa Nebukadnezar, kemudian Belshazzar, kemudian Darius, dan terakhir dia mati di masa-masa kerajaan, masuk dalam kerajaan yang besar itu, Darius. Jadi 4 masa, 4 penguasa, 4 raja. Di Daniel sampai ketiga kerajaan yang ketiga, dan dia berhenti masuk di dalam kerajaan yang baru, yang Yunani itu ya. Nah, dia nggak sempat mengalami dan dia meninggal. Nah, pada waktu zamannya Darius, Darius menjadi raja, Media Persia itu umur 62 tahun menjadi raja. Dia raja pertama di dalam Daniel pasal 6, dan ada peristiwa yang besar di Gua Singa. Kenapa? Karena Darius itu memiliki tanda petik ilah atau dewa yang harus disembah dan tidak boleh tidak menyembah, semua orang menyembah. Akhirnya Daniel dihukum karena tidak menyembah, dia menyembah Yahweh atau Allah yang Maha Tinggi. Maka seluruh orang-orang yang iri dengan Daniel itu menjebak, dan akhirnya raja nggak bisa apa-apa karena itu keputusan raja yang tidak menyembah harus dibinasakan. Dengan cara apa? Diberi makan atau dimakankan kepada singa yang ada guanya itu. Dan di situ orang-orang yang merancang semuanya yang jahat-jahat ini, atau berapa puluh orang atau dengan keluarganya, ketahuan bahwa itu adalah akal licik mereka. Darius akhirnya membawa orang-orang ini dicemplungkan ke singa-singa itu dan semuanya mati. Jadi dia, anaknya, istrinya, semua yang ada di rumah itu dicakar-cakar dan diremukkan dan dimakan dan dibinasakan oleh singa yang ada di dalam, yang berhari-hari, berminggu-minggu tidak diberi makan. Dan itu bukan satu ya, singanya banyak. Ya. Tapi Daniel berada di tengah-tengah singa itu, dibantu oleh seorang malaikat datang. Nah, kita kemungkinan besar apakah itu Michael, ya, mungkin bisa ya, tetapi di situ tidak disebutkan bahwa malaikat itu mengatupkan mulut singa-singa semua. Ya, jadi malaikat itu luar biasa. Nanti kita akan melihat ya, di dalam Daniel yang selanjutnya, pasal 10-11 itu, saudara, kita melihat ada peperangan yang mungkin kita nggak bisa lihat. Jadi Gabriel, Mikael, khususnya Michael, itu berperang dengan kerajaan kegelapan, dan dia mengalami peperangan antara kerajaan kegelapan dengan raja-raja penguasa. Michael melindungi gereja dengan kuasa Allah dan membantu gereja. Dia berperang dengan malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa, termasuk iblis. Jadi itu peperangan. Jadi hidup kita ini, masa kita ini sekarang lagi ada peperangan yang kita nggak tahu. Dan Michael dengan malaikat-malaikat itu membantu kita nanti. Ya, sampai kita selesai dan sampai semuanya itu dibereskan Tuhan. Nah, kita masih ingat 7 sangkakala, 7 gereja Tuhan, 7 cawan, dan 7 semua. Itu semua dilakukan dan agennya adalah malaikat-malaikat. 7 malaikat itu. Setelah ini terjadi apa? Ini masa. Jadi semua dalam penguasaan Tuhan, semua di dalam kontrol Tuhan, dan malaikat-malaikat itu yang akan memulai tanda-tanda semua dari malaikat-malaikat. Ya, ini dunia yang tidak kita lihat tapi kita imani. Oke, ya, jadi kita lihat bahwa terjadi satu gejala kejiwaan. Jadi mau seperti orang yang mau gila. Jadi Daniel juga mengalami ini, tetapi dia tidak mengalami gangguan jiwa ya, seperti orang ODGJ gitu kan, atau orang gila gitu. Enggak, Daniel semakin dikuatkan, imannya semakin bertumbuh, dan dia memiliki satu kepercayaan semakin teguh gitu kan. Nah, sedangkan Nebukadnezar, semua yang lain yang menerima mimpi itu, Belshazzar juga, itu dibinasakan. Jadi tanda mereka itu ketakutan dan mereka betul-betul mengalami satu kegelisahan dan jiwanya itu persiapan masuk dalam neraka. Sedangkan Daniel, jiwanya digoncang oleh Tuhan. Dengan gentar dia takut akan Tuhan, dia hormat akan Tuhan, dan dipersiapkan untuk hidup yang kekal. Jadi sama-sama ini ya, sama-sama gelisahnya, sama-sama ketakutannya.
Bahkan Daniel bisa ketakutan seperti Nebukadnezar dan juga Belshazzar. Tapi ketakutannya itu tidak akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan menyombongkan dirinya. Tapi dia tunduk pada Tuhan. Maka Daniel menolak segala persembahan. Dan dia waktu dikasih hadiah oleh Nebukadnezar, oleh Raja Belshazzar, dia nggak mau terima. Disuruh berikan orang-orang yang layak terima. Orang nggak mampu, kamu kasih aja. Nah, itu sistem kepemimpinan orang-orang Kristen yang ada di dunia itu harus belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Ada resiko nyawa, ada resiko melepaskan jabatan, ada resiko untuk meninggalkan jabatan. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran, ikut kebenaran, dan kemudian memamerkan performs atau mendemokan, demonstrasi kebenaran-kebenaran itu. Saudara, kita sampai kehilangan nyawa pun, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel mengalami itu semua. Karena mereka orang-orang dunia kegelapan itu, kerajaan kegelapan itu selalu mengincar kita, cari kelemahan kita untuk dihancurkan. Dan ini semuanya diatur oleh Tuhan. Dan orang-orang yang mengincar kita tahu kan ada seorang Kristen yang dimusuhi dan yang musuh sekarang mati satu-satu. Nah, sama dengan zamannya Nebukadnezar, sama dengan zamannya Salomo. Orang yang merancang kejahatan itu mati oleh kejahatan sendiri. Dan sama dengan zamannya Esther, Mordekai, ya. Dan di situ Haman itu akhirnya digantung oleh gantungan yang dia rancang sendiri. Dia akhirnya mati dengan alat-alat yang untuk membunuh Mordekai, akhirnya membunuh dia. Itu sama cara kerja Tuhan dan juga di dunia ini sama. Jadi kalau kita dimusuhi orang, kita kemudian dihina orang, nggak usah takut. Ya. Kenapa? Dia akan dihina balik, dia akan direndahkan balik, dan kita akan ditinggikan Tuhan. Kita akan diberikan kehormatan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang ngerti, artinya gereja yang benar, melihat kita, wah, hormat sekali. Kenapa? Wah, Bapak itu punya hati yang lurus, memberitakan firman Tuhan. Saudara, itu orang-orang di dalam Tuhan, itu sangat hormat dengan orang yang hormat pada Tuhan. Dan yang tidak hormat, yang ngawur-ngawur seperti itu nggak ada kehormatannya. Walaupun gedungnya besar, hamba Tuhan itu luar biasa, itu nggak ada, nggak akan mendapatkan penghormatan. Kenapa? Karena bukan dari penghormatan dari Allah. Jadi di sini Anda bukan Nesal, Bersasar, semuanya, setelah itu akan dihakimi Tuhan dan kemudian ditentukan oleh Tuhan masa kerajaannya, kekuatannya, kemuliaannya yang dari Tuhan semuanya itu dihentikan, dan bukan hanya itu, nyawanya pun dihentikan. Tapi Belsasar, Nebukadnezar mati semua. Fir'aun mati semua. Semua mati kan? Tetapi anak-anak Tuhan, Yusuf, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, tetap kekal selamanya. Artinya kekal apa? Mereka terus bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi Daniel dan temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah orang-orang yang akan mengatakan pemerintahan Allah yang kekal. Ya. Dan di situ akan memuncak pada waktu Yesus datang. Oke, Daniel pasal 7. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Tadi pasal 7, pasal 8. Ya. Jadi Nebukadnezar Belshazzar di dalam penglihatannya melihat masa depannya berakhir. Tiada masa depan. Dan masa depan itu bukan miliknya. Kekuasaan bukan miliknya. Tapi kita orang-orang seperti Daniel, orang percaya, orang-orang kudus, Sadrak, Mesak, Abednego, dan kita semuanya, sudah kita memiliki pengharapan dan dijanjikan oleh Tuhan. Masa depan adalah milik Tuhan. Jika kita taat pada Tuhan, maka berkat kelimpahan dari Tuhan itu diberikan pada kita. Dan itulah kuncinya kita mengenal rahasia kerajaan Allah. Di dalam apa? Kelimpahan di dalam seluruh pengenalan kita akan Allah di dalam Kristus. Dan itu kalau kita mendahulukan itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kita mendapatkan kerajaan itu. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Jadi kita mau mengabarkan Injil, kita mau melakukan apapun, saudara, itu akan Tuhan berikan semuanya. Kalau itu adalah berasal dari Tuhan. Kadang-kadang kita punya hati yang menahan banyak hal. Sehingga kerajaan Allah itu nggak bisa berkembang. Kenapa? Karena kita yang memiliki banyak hal. Talenta, kemampuan, bisa berbicara, bisa mengerti firman Tuhan. Kita nggak mau memberitakan itu. Jadi kita menjadi penyumbat pengabaran Injil. PPI, penyumbat pengabaran Injil. Jadi kita menjadi orang yang menghalang-halangi dan yang menggagai
Dan banyak orang akhirnya harusnya kita bisa membuka itu Injil. Kita tutup itu kenapa? Karena kita sayang dengan uang kita sayang dengan tenaga kita sayang dengan performance kita. Wah, kalau saya nyanyi sekali itu dapat 10 juta, ada yang 100 juta. Nyanyi di gereja, nggak dapat apa-apa, paling dapat persembahan cuma berapa sih? Nah, saudara membandingkan seperti itu. Ini orang-orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan, kelimpahan, suaranya bagus, dia menghina Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang bagus itu, yang terbaik yang dari Tuhan itu, dia tidak berikan pada Tuhan, dia berikan pada apa? Dia berikan pada dunia. Dan itulah iblis senang. Kenapa? Kemampuan dari Tuhan kita dipuji oleh orang. Saudara tahu Christina Perry, terus Taylor Swift, Michael Jackson, itu semua hidup lahir di dalam gereja dan mendapatkan berkat dari Tuhan, suaranya bagus, semua dari Tuhan. Tapi mereka kemudian lupa diri dan akhirnya membinasakan diri semua dan mati semua, kebinasa semua. Nah, saudara kita doakan. Jadi ini sama bentuknya ya. Jadi kita ingat bahwa ada login dan password, dan saudara ketakutan kemudian sampai pingsan dan kemudian disadarkan Tuhan, itu adalah reaksi manusiawi yang normal ya. Tetapi Tuhan menjaga itu. Jadi telosnya waktu melihat mimpi dan semuanya, telosnya jelas. Jadi Nebukadnezar, orang-orang berdosa dalam kegelapan, telosnya adalah dihakimi dan dihukum Tuhan, dibinasakan dan dibuang dalam neraka. Sedangkan kita dikuatkan, diteguhkan, dan diyakinkan, diberi pengharapan, dan kita semakin tegar, semakin kuat bahwa kita tidak akan binasa selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang dijaminkan. Ya. Nah, prinsip operasionalnya apa? Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian kesempatan. Tuhan sudah memilih, memisahkan semua di dalam kedaulatan Allah, hikmat Allah, dan kehendak Allah yang adil, benar, dan kudus itu. Dan kemudian apa? Tuhan menyatakan murkanya tepat pada orang yang layak dimurkai dan harus dibinasakan. Dan kemudian kita diberitahu, di dalam kerajaan Allah itu kita mendapatkan pemisahan antara berkat dan kutu. Disertai Allah atau ditinggalkan oleh Allah. Hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam kegelapan. Diikat oleh dosa atau bebas merdeka dalam kebenaran Tuhan. Dan itu semua sama beritanya. Ya, jadi yang pertama, saudara, kita memberitakan adalah kamu harus diubahkan, kamu harus dilahirbarukan, kamu harus bertobat. Bukan cuma menyesal, bukan cuma mengerti, bukan cuma menangis, bukan. Tapi ada perubahan hidup, kemudian ada appetite, atau yang dinamakan itu satu keinginan, keinginan yang baru, kerinduan yang baru, haus dan lapar yang baru. Ya, saya sebut sebagai haus dan lapar. Akan firman Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Jika itu tidak ada, sudah seperti kita punya apa ya namanya, kalau makanan ini enak, aduh, kepingin gitu kan. Nah, saudara, itu penentu awal dari kita orang-orang yang mengenal kerajaan Allah atau tidak. Karena orang-orang yang mengenal kerajaan Allah itu merindukan suara rajanya. Itu merindukan akan persekutuan dengan rajanya. Seperti suami istri, rahasia kerajaan Allah itu sangat besar. Seperti suami istri yang tidak bisa dipisahkan dan selalu ingin bersama, dan semuanya di dalam hal bahwa mereka terikat dan tidak pernah dilepaskan. Walaupun secara manusia kita tahu manusia jatuh dalam dosa. Bangsa Israel sebagai pengantin Tuhan meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan itu marah dan kemudian mengundang yang lainnya, bangsa-bangsa lain datang. Nah, itu kita lihat ya. Tetapi dalam perjanjian baru, saudara, kita mendapatkan perjanjian kepastian, perjanjian mutlak, perjanjian rencana Allah, dan tidak dibuang sekali untuk selama-lamanya. Dan itu jelas. Ya, jadi kita lihat ini, kerajaan yang terakhir adalah kerajaan antikristus yang di akhir zaman. Dan itu, saudara, kita sedang menuju kerajaan yang memuncak, kerajaan kegelapan, dan kita juga menuju pada kerajaan kekal yang selama-lamanya yang tidak terkalahkan. Jadi kerajaan manusia ini akan semakin kuat dengan 10 tanduk itu. Mereka bersatu, dan kemudian kita lihat 3 tanduk yang paling hebat itu, muncul 1 tanduk, ya, yang kecil itu. Dan kemudian tanduk itu menguasai semuanya. Nah, itu adalah kerajaan antikristus. Nah, saudara, kerajaan antikristus pun itu semua dikuasai oleh semua kekuatan dari Allah. Siapa yang menguasai? Yang lanjut usianya, yaitu Yahweh. Dia adalah hakim, dia pengendali, dia berdaulat, dia yang memberikan batas-batas semuanya. Dia yang mengangkat, dia yang mencabut, dia yang menanam, dia yang menghancurkan,
dia yang membangun, itu semua adalah Allah sendiri. Dan seluruh bangsa itu mendapatkan haknya. Ya, saudara, nanti ada keterangan tentang Gabriel dan Mikael, tapi saya nggak jelaskan sini. Nah ini saudara, ya coba lihat, kita lihat di ini di layar ya, di HP layar itu, saudara, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, dan kemudian kerajaan dan waktu. Ya, ini saya ambil dari bukunya Sidney Greidanus ya, dan beberapa buku-buku yang lain. Nah, saya ringkas di sini ya, saya tulis, saya bikinkan chart sendiri. Surat Daniel 2, kita melihat ada patung. Ya, Daniel yang keempat, Daniel keempat ada pohon itu ya. Saya pakai ini satu aja. Patung kepala emas, dadanya perak, perut perunggu. Jadi ini 4 kerajaan. Kakinya besi yang campuran tanah. Ya, kaki besi campuran tanah, dan itu menggambarkan satu kerajaan yang tadi monster, kerajaan yang keempat. Jadi patung kepala emas itu sama dengan singa. Singa itu punya sayap seperti Raja Wali, dan dada perak itu adalah beruang yang digambarkan. Perut perunggu dari patung itu adalah macan tutul. Nah, saudara perhatikan, ini satu pribadi, satu gambaran, satu orang. Bukan satu patung dari emas, satu patung dari perunggu, satu patung dari perak, satu patung dari besi. Bukan. Ini satu patung yang disembah menjadi berhala, dalam wujud itu adalah tanda petik Allah yang disembah manusia. Itu raja-raja yang ada, yang emas, perak, perunggu, dan besi, dan dari tanah itu. Jadi di sini melambangkan apa? Gambaran visi ini melambangkan kerajaan kegelapan di dalam satu pribadi yang membangun yang bernama Lucifer. Semua dikuasai oleh dia. Nah, patung ini akan dikalahkan oleh bukan patung, tapi anak manusia. Ya, anak manusia yang Lucifer itu di hadapan anak manusia, di hadapan Yesus, itu seperti patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, dan takluk, dan tidak bisa bergerak apapun. Anak manusia datang, iblis jatuh seperti bintang dari langit. Nah, saudara perhatikan, iblis ya, iblis atau roh jahat datang pada Tuhan Yesus di gedaran gerasa. Mereka langsung datang menyembah Tuhan Yesus. Saudara bayangkan kuasa Tuhan Yesus itu. Kegelapan roh-roh semua itu, ribuan roh itu, begitu tahu Tuhan Yesus sana, mereka sujud menyembah semuanya. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya roh-roh malaikat tuh ya. Ini roh-roh jahat pun tunduk. Dan satu yang tidak katakan tunduk, itu siapa? Iblis, Lucifer. Tidak pernah dikatakan tunduk, malah dia mencobai Tuhan Yesus. Selesai, dia dibiarkan oleh Tuhan. Dan dia mencobai lagi. Dan dia mengatur, kenapa? Ini patung, ini mewakili pribadi antikristus yang benar memuncak, semua itu adalah pribadi daripada iblis sendiri. Ya, yang ingin menjadi Allah. Dan patung itu menunjukkan, akulah Allah, sembahlah aku. Dan itu siapa di belakang semua kerajaan-kerajaan? Saudara, semuanya adalah kegelapan, dan itu diperintah, dikendalikan oleh iblis, Lucifer. Ya, dalam Daniel yang ke-8, kita hanya diberikan 2 gambaran. Karena Daniel sedang melihat apa yang terjadi dan dia alami, maka Daniel 8 itu adalah present tense. Bentuk yang sekarang dialami Daniel. Jadi anak domba dan anak kambing jantan. Yang menunjukkan itu masa, yaitu Medio Persia, masuk ke dalam masa Greek atau Yunani. Atau Greece itu ya. Nah, setelah kemudian kita lihat kerajaan yang dikatakan, yang kolom yang keempat, kerajaan yang ditunjukkan itu kerajaan siapa saja dan kapan. Nah, ini saya berikan waktunya, Saudara. Babilonia dari tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi, ya, before Christ. Dan kemudian patung emas singa bersayap itu Babilonia. Dada perak patung itu beruang, dan anak domba yang punya 2 tanduk, satu yang panjang, lebih panjang itu Medio Persia. Yang terakhir adalah kerajaan itu, kerajaan yang akan diganti oleh perunggu, kerajaan oleh macan tutul, dan kambing jantan. Siapakah dia? Yang hebat sekali, saudara. Nah, seorang tokoh yang sangat terkenal, yang namanya Alexander the Great, Alexander Agung, yang masih muda, menguasai hampir sepertiga seluruh dunia yang di atas. Itu Alexander the Great. Dan yang bisa menyaingi itu adalah Genghis Khan.
yang ada di China, tapi Genghis Khan kalah jauh dengan Alexander the Great. Ya, dan kemudian dia setelah dia ada 4 jenderal yang ada yang keturunan Ptolemies itu dari tahun 300 sampai 160 sebelum Masehi. Ya, 160 Masehi dan masa-masa 160 Masehi sampai 63 sebelum Kristus itu, sebelum Masehi itu ya. Nah, itu adalah masa di mana Yesus akan hadir pada saat Roma bertahta yang tertinggi, pada saat Romawi itu masuk dan menghancurkan Yerusalem, Bait Allah dihapuskan semuanya. Dan itu dinubuatkan Tuhan Yesus. Itu adalah kerajaan Roma yang dipimpin oleh Titus. Jadi 63 before Christ, 63 before Christ, 7 tahun setelah itu, waktu Titus berkuasa, dia menghancurkan Yerusalem, dia membakar Bait Allah, dan dia menghancurkan. Tidak ada satu batu pun yang tertinggal di sana. Jadi Babilonia, Medio Persia, Alexander Agung atau Greece Yunani itu, dan kemudian Romawi. Nah setelah itu, setelah Tuhan Yesus sampai akhir Tuhan Yesus datang kembali, itu ada kerajaan disebut sebagai kerajaan yang akan saling menghancurkan. Dan apa yang terjadi? Di ujung akhir hidupnya, dalam Daniel pasal 7, Allah akan menghabiskan, membakar monster ini. Kerajaan Romawi ini, dan di belakang itu adalah iblis. Itu akan dihancurkan semuanya. Ya, dan berdirilah kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Jadi antikristus akhirnya dihancurkan. Nah, saudara, ini sejarah. Dan ini akan terjadi. Jadi kita sudah melewati 4 kerajaan Babilonia, Medio Persia, Greka atau Greece Yunani, dan kemudian Romawi. Yang paling hebat itu adalah puncaknya di Romawi itu. Dan semua rajanya, semua kekuasaan itu menjadikan dirinya adalah akulah Allah, akulah raja di segala raja, dan semua raja itu dibinasakan Tuhan semua. Jadi 10 tanduk itu dipatahkan Tuhan, semuanya dihancurkan. Dan kemudian timbul untuk akhir zaman satu monster, ya dikatakan dari Daniel pasal 7, yang akan keluar dan akan dibinasakan Tuhan. Ya, adalah antikristus. Oke, nah saudara, saya pikir cukup sekian, kita masuk di dalam doa ya.